wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian teologi Islam atau ilmu kalam. Yang kedua, mengenai aliran-aliran teologi Islam atau ilmu kalam, dan yang terakhir, ragam pemikiran dalam teologi Islam. Yang pertama, pengertian teologi Islam atau ilmu kalam. Secara bahasa, kata teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni theos dan logos. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu, wacana, atau kata. Dengan demikian, teologi bisa kita maknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Adapun pendeta Drews dan Julianus Mojaus mengartikan teologi sebagai wacana ilmiah tentang ketuhanan. Yang kedua, aliran-aliran teologi Islam atau ilmu kalam. Aliran-aliran teologi Islam atau ilmu kalam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Dan yang terakhir, Ibnu Rushd. Terakhir yakni ragam pemikiran dalam teologi Islam. Teologi Islam biasa disebut dengan ilmu kalam atau ilmu peradaban kata-kata, atau juga bisa disebut sebagai ilmu tauhid atau ilmu tentang ketuhanan. Disebut dengan ilmu kalam karena ilmu ini lebih mengandalkan pada dasarnya pijakan atau argumentasi yang bersifat dialektika verbal dalam mempertahankan keyakinan akan adanya Tuhan. Ilmu tauhid adalah sebagai disiplin inti keislaman dan bahkan termasuk dasar utama agama atau usuluddin. Ilmu ini merupakan bagian disiplin keilmuan yang muncul dari dimensi akidah atau keyakinan dalam Islam yang disebut dengan al-iman. Dimensi teologi adalah ranah diskursus dalam Islam yang paling ramai dan seringkali menimbulkan perpecahan umat yang cukup serius. Umat Islam memahami bahwa kajian tauhid merupakan pokok kajian yang sangat prinsip. Keyakinan atau akidah merupakan ikatan keagamaan seseorang. Seseorang dianggap beragama atau keluar dari agama berdasarkan benar dan tidaknya akidah seseorang tersebut. Yang pertama, epistemologi atau metode ilmu kalam. Metode yang digunakan ilmu kalam adalah metode jidal atau debat. Abdul Razak menyebutkan dengan metode keagamaan. Alasannya karena para mutakalimun atau teolog untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan perdebatan, sehingga orang yang ahli di bidang ilmu kalam tersebut disebut mutakalimun. Sebagai sebuah diskusi keagamaan, wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Ruang lingkup studi teologi Islam. Aspek pokok dalam kajian ilmu teologi Islam adalah keyakinan dan eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Ruang lingkup pembahasan yang pokok diantara adalah A. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut istilah mabda. B. Hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula wasilah, meliputi malaikat, nabi, rasul, dan kitab-kitab suci. C. Hal-hal yang berhubungan dengan sam'iyat atau sesuatu yang diperoleh melalui lewat sumber yang meyakinkan, yakni Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber bahasan teologi Islam. A. Sumber ideal. Dimaksud dengan sumber ideal adalah Al-Quran dan hadis.
yang di dalamnya dapat memuat data yang berkaitan dengan objek kajian ilmu tauhid. B. Sumber historik. Sumber historik adalah perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian ilmu tauhid, baik yang terdapat dalam kalangan internal umat Islam maupun pemikiran eksternal yang masuk ke dalam rumah tangga Islam. Sebab setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menjadi tersebar, dan ini memungkinkan umat Islam berkenalan dengan ajaran-ajaran atau pemikiran dari luar Islam, misalnya dari Persia dan Yunani. Pemikiran yang berkembang dalam kalangan internal umat Islam adalah 1. Pelaku dosa besar, 2. Al-Quran wahyu Allah, 3. Melihat Tuhan Allah, 4. Sifat-sifat Allah. Untuk selanjutnya yaitu metode pembahasan studi teologi Islam. Yang pertama, menggunakan dalil nakli. Pada dasarnya, inti pokok ajaran Al-Quran adalah tauhid. Nabi Muhammad SAW diutus Allah kepada umat manusia adalah juga untuk mendengarkan ketauhidan tersebut. Penegasan Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa antara lain terdapat surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan diperanakkan. Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya pada zat nyata, tapi juga esa pada sifat dan af'al atau perbuatannya. Yang kedua yaitu menggunakan dalil akli. Penggunaan metode rasional adalah salah satu usaha untuk menghindari keyakinan yang didasarkan atas taklid saja. Ulama sepakat melarang sikap taklid di dalam beriman, karena sikap taklid membuat seseorang mempunyai sifat ragu-ragu dalam beriman. Orang harus melakukan nalar dan penalaran baik dengan memakai dalil akli maupun dalil nakli. Selanjutnya yaitu manfaat studi teologi Islam. Teologi Islam merupakan salah satu dari 3 pondasi Islam dan pemahaman harus ada dalam diri seorang manusia yang beriman. Sedangkan iman itu dinyatakan pertama nutkun bil lisan atau menyatakan keislaman secara lisan. Harus berlandaskan ilmu yang kuat yang diantaranya adalah ilmu kalam ini. Kedua, amalu bil arkan atau melaksanakan keislaman secara fisik dengan berlandasan ilmu yang diantaranya ilmu fikih. Ketiga, tasdiqu bil qalbi atau membenarkan Islam dengan hatinya. Harus berpangkal dengan ilmu batin yang benar dan yang membenarkan adalah ilmu tasawuf. Selanjutnya yaitu genealogi ruang lingkup teologi Islam. Akhirnya aliran teologi Islam adalah reaksi dan skisme atau perpecahan politik umat Islam. Tragedi skisme itu terabadikan dalam sebuah ungkapan Al-Fitnah Al-Kubra. Awal mula adanya skisme ini berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, yang pada akhirnya berimplikasi serupa terhadap khalifah keempat yakni Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua khalifah tersebut terbunuh, wacana kemelut politik lalu berkembang menjadi wacana agama atau teologi. Dalam tradisi Islam, penggunaan istilah teologi agaknya kurang mengakar. Bahkan, sebagian kalangan memandang kurang tepat dibandingkan dengan istilah kalam. Secara etimologis, kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti kata-kata. Artinya, kalam adalah sabda Tuhan yang pernah menimbulkan pertentangan-pertentangan keras di kalangan umat Islam abad 9-10 Masehi yang mendorong timbulnya pertikaian secara umat muslim. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.